Bayangkan sebuah pagi yang damai di dusun kecil dekat Purwokerto. Mentari baru menampakkan sinarnya, menyinari kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Di kejauhan, kokok ayam bersahut-sahutan, membangunkan alam yang masih enggan beranjak dari kantuknya. Di dapur rumah sederhana berdinding kayu, Pak Gunawan, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun, sedang menyeduh minuman hangat. Di cangkirnya, potongan jahe dan sejumput gula merah perlahan larut dalam air panas yang mengepul. Setiap pagi, minuman itu ia nikmati bukan karena mengikuti gaya hidup kekinian, melainkan karena ia merasakan manfaat nyata bagi tubuhnya. Tidak mudah merasa pusing, tidak cepat lelah, dan yang paling ia syukuri, tidur malamnya kini lebih nyenyak. Dulu, ia tak pernah menyangka bahwa sepotong gula merah, yang biasanya hanya digunakan saat memasak kolak atau bubur, ternyata menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatannya. Tak ada promosi, tak ada anjuran dokter, hanya pengalaman pribadi yang tumbuh dari kebiasaan hari ke hari. Mungkin Anda pun pernah mengalami hal serupa seperti Pak Gunawan. Terkadang tubuh terasa dingin meski cuaca tak begitu sejuk. Bangun tidur, kaki terasa kaku, perut sedikit tidak nyaman, atau sulit memejamkan mata meski ingin tidur lebih awal. Banyak dari keluhan tersebut bukan semata karena usia, melainkan karena tubuh mulai kehilangan kehangatan dan vitalitas alaminya. Ironisnya, bahan-bahan sederhana yang sebenarnya bisa membantu, seringkali kita abaikan. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat lebih dekat satu bahan tradisional yang kerap ada di dapur, tapi jarang kita beri perhatian, gula merah. Bukan gula pasir putih yang diproses di pabrik, melainkan gula merah murni dari nira kelapa, yang warnanya pekat dan aromanya khas. Mengapa gula merah? Karena selama lebih dari 3 dekade saya mendampingi para lansia, saya menyaksikan sendiri bahwa banyak keluhan kesehatan bukan berasal dari penyakit berat, melainkan dari tubuh yang kehilangan ritme dan energi alaminya. Gula merah, jika dikonsumsi dengan bijak, bisa menjadi sahabat setia bagi tubuh yang menua. Tak hanya memberi tenaga, tapi juga mendukung fungsi pencernaan, kualitas tidur, serta menjaga kelenturan sendi dan otot. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya, bagaimana kondisi tubuh Bapak Ibu pagi ini? Apakah terasa ringan dan bertenaga, atau justru lelah dan lesu tanpa sebab yang jelas? Jika jawabannya yang kedua, tetaplah bersama saya. Mungkin, solusi yang selama ini dicari bukanlah dalam bentuk obat modern, melainkan sesuatu yang telah lama hadir dalam tradisi keluarga kita. Ingat cerita Pak Gunawan tadi? Ia bilang, sejak rutin minum air jahe dengan gula merah setiap pagi, tubuhnya terasa lebih kuat. Jika dulu baru menyapu halaman saja sudah membuatnya terengah, kini berjalan ke warung tetangga pun terasa ringan. Tidak gemetar, tidak sesak napas. Apa rahasianya? Bukan suplemen mahal, bukan juga ramuan impor, tetapi gula merah yang selama ini dianggap sekadar pemanis tradisional. Padahal, bagi tubuh lansia, jenis energi yang dibutuhkan berbeda. Bukan tenaga yang menggebu, tetapi kekuatan yang stabil dan lembut, yang mampu bertahan sepanjang hari. Dan disitulah peran gula merah, melepaskan energi secara perlahan. Berbeda dengan gula putih yang bisa memicu lonjakan energi secara tiba-tiba lalu menyebabkan kelelahan setelahnya, gula merah bekerja lebih lembut. Kombinasi glukosa, fruktosa, dan sukrosanya dilepaskan perlahan ke aliran darah, menjaga kestabilan energi, tanpa membuat jantung berdebar atau tubuh merasa limbung. Banyak orang lanjut usia mengira gejala seperti gemetar atau lemas karena tekanan darah, padahal seringkali itu akibat fluktuasi gula darah yang tajam. Dengan kata lain, mungkin sudah waktunya kita kembali menengok warisan dapur nenek moyang kita. Karena bisa jadi, jawabannya ada di sana, di segelas minuman hangat dengan sedikit jahe dan gula merah yang menghangatkan, bukan hanya tubuh, tapi juga hari kita. Apakah Bapak dan Ibu juga pernah mengalami hal serupa di pagi hari? Tubuh seolah belum siap untuk memulai aktivitas, padahal hari baru saja dimulai dan sarapan pun sudah disantap. Duduk sebentar di kursi, belum genap 20 menit, mata mulai berat, tubuh kembali mengirim sinyal ingin beristirahat. Atau saat menyapu halaman, baru sebentar bergerak, keringat mengucur deras dan kaki terasa lemas. Ini bisa jadi pertanda bahwa sistem energi dalam tubuh tidak dalam kondisi seimbang. Gula merah bukan hanya sekadar sumber energi, tapi juga berperan dalam menjaga kehangatan tubuh lansia. Terlebih jika dikonsumsi dalam bentuk minuman hangat, seperti wedang. Campuran jahe segar dan gula merah dalam air panas tidak hanya menghangatkan tenggorokan, tapi menjalar ke dada, perut, hingga ke ujung kaki dan tangan, menghidupkan kembali rasa nyaman dari dalam. Saya teringat seorang pasien saya bernama Ibu Siti, yang kini berusia 70 tahun. Dulu,
ia sering mengeluh kakinya terasa dingin dan gemetar setiap kali pagi datang. Namun, setelah rutin minum air gula merah hangat sebelum makan pagi, ia merasa tubuhnya jauh lebih stabil dan nyaman. Bahkan sekarang, beliau sudah terbiasa ikut senam lansia setiap Rabu pagi di Balai RW, dan selalu tampak bersemangat. Barangkali terdengar sepele, tapi kestabilan energi adalah aset penting di usia lanjut. Ini bukan sekadar soal kuat berjalan atau tidak mudah capek, tapi juga soal ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan daya tahan terhadap aktivitas ringan yang biasanya menguras tenaga. Bila bapak dan ibu merasa sering kelelahan padahal tidak melakukan banyak hal, mungkin bukan faktor usia yang jadi penyebab utamanya, melainkan cara tubuh memproduksi dan mempertahankan energi. Tentu saja, gula merah bukanlah obat untuk segalanya. Namun, bisa menjadi awal dari perubahan yang berdampak besar jika dilakukan secara konsisten. Langkah sederhana hari ini mungkin akan menjadi pondasi tubuh yang lebih sehat dan bertenaga di masa mendatang. Setelah kebutuhan energi tercukupi, aspek penting lain yang tak boleh dilupakan adalah sistem pencernaan. Karena seberapa banyak pun kita makan, jika tubuh tidak mampu menyerap nutrisinya dengan baik, maka hasilnya tetap tidak optimal. Ini sering terjadi pada orang tua. Apakah akhir-akhir ini bapak dan ibu sering merasa cepat kenyang meskipun hanya makan sedikit? Atau perut terasa penuh, sering kembung, begah, bahkan susah buang air besar hingga 2 atau 3 hari sekali? Jika iya, jangan khawatir. Kita akan membahas bagaimana gula merah bisa berperan dalam membantu masalah ini. Hal seperti ini umum terjadi seiring bertambahnya usia. Gerakan usus menjadi lebih lamban dan produksi enzim pencernaan berkurang. Akibatnya, makanan yang masuk lebih lama diproses, perut terasa tidak nyaman, dan penyerapan gizi menjadi tidak maksimal, nutrisi yang seharusnya terserap, malah terbuang percuma. Namun, tahukah bapak dan ibu bahwa gula merah ternyata menyimpan manfaat yang sangat bermanfaat bagi kondisi seperti ini? Bukan hanya sebagai sumber energi, gula merah juga dikenal memiliki efek menghangatkan yang secara alami bisa merangsang gerakan usus. Saat dikonsumsi sebagai minuman hangat, apalagi bila dicampur dengan jahe atau kayu manis, sensasi hangatnya membantu memperlancar sirkulasi darah menuju organ-organ pencernaan. Akibatnya, fungsi lambung, usus, dan pankreas dapat bekerja lebih optimal. Saya teringat seorang lansia bernama Ibu Narti dari Purwokerto. Di usianya yang menginjak 71 tahun, beliau sering mengeluh susah buang air besar, bahkan hampir tiap minggu mengandalkan obat pencahar untuk bisa lancar. Setelah saya sarankan untuk mengganti kebiasaan minum kopi paginya dengan wedang gula merah hangat, hanya dalam 2 minggu keluhannya mulai membaik. Ia merasa perut lebih ringan, tidak mudah kembung, dan tubuhnya terasa lebih bertenaga. Secara ilmiah, gula merah mengandung senyawa alami yang dapat merangsang produksi enzim-enzim pencernaan. Walaupun tidak memiliki kandungan serat sebanyak buah atau sayur, efeknya dalam mengaktifkan kerja sistem cerna sangat terasa, terlebih bila dikonsumsi pagi hari dalam kondisi perut kosong. Tidak perlu mengganti semua asupan gula harian dengan gula merah, cukup 1 gelas air hangat dengan sepotong kecil gula merah setiap pagi sudah cukup membantu memperbaiki ritme pencernaan secara perlahan. Bapak Ibu, sistem pencernaan yang sehat bukan hanya ditandai dengan lancarnya buang air besar. Lebih dari itu, sistem cerna adalah kunci utama tubuh dalam menyerap nutrisi penting untuk menjaga kekuatan fisik, ketajaman pikiran, dan kenyamanan menjalani hari-hari. Bila akhir-akhir ini perut terasa penuh, begah setelah makan, atau mudah mual dan tidak nyaman, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa saluran cernanya sedang butuh dukungan. Dan bisa jadi, solusi sederhana untuk itu sebenarnya sudah tersedia di dapur kita sendiri. Setelah tubuh mampu mencerna makanan dan menyerap gizinya secara efisien, perhatian kita sebaiknya juga tertuju pada kualitas darah, karena darahlah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Baru berdiri dari duduk, kepala terasa ringan, pandangan mengabur seperti ingin jatuh? Atau saat berdiri terlalu lama di dapur, napas jadi pendek dan jantung berdebar tanpa alasan jelas? Tak jarang ada juga yang mengeluhkan rasa lelah berlebihan, padahal tidak banyak melakukan aktivitas berat. Gejala seperti ini seringkali disebabkan oleh kondisi anemia ringan, kekurangan sel darah merah yang sehat untuk mengangkut oksigen secara optimal. Ini kondisi yang umum terjadi pada lansia, dan seringkali tidak disadari karena dianggap sebagai bagian dari proses penuaan. Padahal, bukan karena penyakit berat, melainkan karena tubuh secara perlahan mulai kekurangan zat besi yang dibutuhkan dari makanan. Disinilah, peran gula merah menjadi relevan. Bukan hanya sekadar pemanis alami,
tapi juga sumber mikronutrien yang bisa membantu tubuh menjaga kualitas darah tetap optimal, asal dikonsumsi dengan bijak dan teratur. Gula merah, terutama yang dibuat murni dari nira kelapa, ternyata mengandung sejumlah kecil zat besi alami yang bermanfaat bagi tubuh. Saya pernah menangani seorang pasien lansia bernama Pak Parwoto, yang kini berusia 75 tahun. Beliau kerap mengeluh cepat lelah dan merasa pusing meskipun hanya melakukan aktivitas ringan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa kadar hemoglobinnya berada di bawah ambang normal. Kami tidak serta-merta memberinya suplemen medis. Sebagai langkah awal, beliau mulai membiasakan diri mengonsumsi air jahe hangat yang dicampur gula merah, serta meningkatkan asupan sayuran hijau dalam menu hariannya. 2 bulan berjalan, keluhannya berangsur hilang. Beliau mulai merasa lebih bugar, bahkan perjalanan ke masjid pun terasa ringan dan tidak lagi membuatnya terengah-engah. Kadar hemoglobinnya pun perlahan menunjukkan peningkatan. Apa yang membuat gula merah menjadi pendukung yang baik? Karena zat besi dari bahan alami seperti ini cenderung lebih mudah dikenali dan diserap oleh tubuh. Terlebih jika dikonsumsi bersama makanan yang kaya vitamin C, seperti buah jambu biji atau jeruk, penyerapan zat besi akan semakin optimal. Tentu saja, gula merah tidak dapat menggantikan terapi medis bagi penderita anemia berat. Namun, sebagai suplemen alami yang membantu proses pembentukan darah, perannya sangat berarti, khususnya bagi lansia yang pola makannya sudah tidak sepadat masa muda. Bapak dan Ibu sekalian, ketika tubuh memiliki cukup sel darah merah yang sehat, banyak keluhan akan berkurang. Kepala terasa ringan, otot tidak cepat lemas, dan tenaga pun terasa lebih awet sepanjang hari. Jika selama ini Bapak atau Ibu sering merasa lesu walau tidak melakukan banyak kegiatan, bisa jadi itu adalah sinyal bahwa tubuh kekurangan pasokan oksigen. Dalam kondisi seperti ini, gula merah bisa menjadi bagian dari solusi yang lembut namun efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kebutuhan darah dan oksigen dalam tubuh terpenuhi, ada satu aspek penting lainnya yang tak boleh luput dari perhatian, yaitu perlindungan sel-sel tubuh terhadap kerusakan. Inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai perlindungan antioksidan. Tanpa kita sadari, tubuh kita setiap hari diserang oleh berbagai faktor yang berpotensi merusak, mulai dari polusi udara, asap kendaraan, makanan yang digoreng berulang kali, stres harian, hingga efek samping dari konsumsi obat-obatan tertentu. Semua itu dapat memicu terbentuknya radikal bebas, zat berbahaya yang dapat merusak sel secara perlahan. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko terkena penyakit kronis seperti jantung, diabetes, bahkan kanker. Oleh karena itu, menjaga asupan antioksidan alami dalam tubuh menjadi langkah penting dalam mempertahankan kesehatan di usia senja. Di masa muda, tubuh kita masih memiliki kemampuan kuat untuk melawan efek buruk radikal bebas. Namun, seiring pertambahan usia, sistem perlindungan alami tubuh mulai melemah. Oleh karena itu, para lansia sangat membutuhkan asupan antioksidan yang cukup untuk mempertahankan fungsi tubuh tetap optimal. Tahukah Bapak dan Ibu, bahwa gula merah ternyata bukan hanya sekadar pemberi energi atau sumber zat besi? Gula merah asli dari nira kelapa mengandung berbagai senyawa antioksidan seperti selenium, zinc, dan flavonoid. Meski kadarnya tidak tinggi, konsumsi secara teratur bisa memberikan manfaat nyata, menetralkan radikal bebas dan menjaga sel-sel tubuh agar tidak cepat rusak. Saya teringat seorang ibu bernama Bu Erlina, usianya 73 tahun. Beliau tidak menggunakan krim anti penuaan, tidak rutin ke salon atau klinik perawatan kulit, namun wajahnya tampak segar, kulitnya tetap kenyal, dan yang paling mencolok, beliau jarang jatuh sakit. Saat saya tanya apa rahasianya, dengan senyum hangat beliau menjawab, "Setiap sore saya minum air gula aren hangat, ditambah sedikit cengkeh biar harum, dok." Tanpa memahami istilah medis seperti antioksidan, tubuh beliau sudah merasakan dampak positif dari kebiasaan sederhana tersebut. Antioksidan bukan hanya menjaga elastisitas kulit, tetapi juga melindungi otak dari kerusakan dini, membantu mempertahankan daya ingat, serta memperlambat penurunan fungsi tubuh. Jadi, bila akhir-akhir ini Bapak atau Ibu merasa mudah lupa, cepat lelah, atau kulit terlihat lebih kusam dan kering, bisa jadi itu bukan semata-mata karena usia, tetapi karena tubuh sedang memberi isyarat bahwa ia membutuhkan perlindungan lebih. Dan perlindungan itu bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana, seperti sepotong kecil gula merah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin bertambah usia, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Ada yang lututnya terasa nyeri saat menuruni tangga, ada pula yang saat bangun tidur merasa pergelangan kaki kaku, atau saat duduk terlalu lama lalu berdiri,
punggung terasa tertarik. Itu adalah gejala peradangan ringan, sesuatu yang lazim terjadi di usia lanjut. Memang, ada banyak pilihan obat di apotek yang bisa meredakan nyeri. Namun, tubuh lansia seringkali sensitif terhadap konsumsi obat kimia secara terus-menerus. Maka muncul pertanyaan, adakah solusi yang lebih lembut dan alami? Jawabannya ada di dapur, perpaduan jahe dan gula merah. Gula merah membantu memperlancar aliran darah, sementara jahe mengandung gingerol, senyawa antiinflamasi alami. Jika keduanya dikombinasikan, efeknya menjadi sinergis. Saya pernah mendampingi seorang pasien lanjut usia bernama Pak Rohmat, berusia 76 tahun. Setiap kali musim hujan, lututnya sering nyeri sehingga sulit berjalan jauh. Setelah saya anjurkan rutin mengonsumsi wedang jahe dengan gula merah setiap sore, dalam waktu 3 minggu, keluhannya mulai mereda. Kini beliau bisa berjalan mengelilingi kampung tanpa harus sering berhenti seperti sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gula merah memperbaiki sirkulasi darah, terutama ke bagian ekstremitas seperti kaki dan tangan. Jahe mengurangi pembengkakan dan peradangan pada sendi. Bersama-sama, mereka bukan hanya mengurangi rasa nyeri, tapi juga memberi sensasi hangat dari dalam tubuh. Menariknya lagi, ramuan ini juga membantu memperbaiki kualitas tidur. Saat nyeri berkurang dan otot tidak tegang, pikiran menjadi lebih rileks. Bapak, Ibu, tubuh yang terbebas dari nyeri akan lebih mudah untuk tersenyum, bergerak ringan, dan bersemangat bersosialisasi. Jadi bila bapak atau ibu sering merasakan nyeri lutut atau punggung berat setiap bangun pagi, cobalah ramuan sederhana ini. Tidak mahal, mudah dibuat, namun berpotensi memberikan perubahan besar dalam kenyamanan hidup sehari-hari. Dan yang lebih menenangkan, ketika tubuh tidak lagi diganggu oleh rasa sakit, malam pun menjadi lebih damai. Tidur jadi lebih nyenyak, dan tubuh bisa benar-benar beristirahat dengan tenang. Namun justru di usia senja, tidur yang berkualitas kerap menjadi sesuatu yang sulit didapatkan. Banyak orang lanjut usia yang berkisah kepada saya bahwa meskipun sudah berbaring sejak pukul 9 malam, mereka baru bisa terlelap saat malam hampir berganti hari. Ada yang terbangun dini hari sekitar pukul 2 atau 3, lalu tidak bisa tidur kembali. Tak sedikit pula yang merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Padahal, tidur malam yang berkualitas sangat penting karena di saat itulah tubuh memulai proses perbaikan, otak beristirahat, dan sistem pernapasan serta jantung bekerja lebih pelan. Ketika kualitas tidur menurun, tidak heran jika keesokan harinya tubuh terasa lesu, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi lebih labil. Disinilah peran kecil namun berarti dari gula merah muncul kembali. Gula merah mengandung magnesium alami, mineral penting yang membantu merilekskan otot-otot serta menenangkan sistem saraf. Saat otot menjadi lebih tenang, sinyal dari tubuh ke otak pun melambat, menciptakan kondisi yang ideal untuk tidur. Saya teringat seorang ibu lansia bernama Ibu Solasih, usianya 74 tahun. Ia punya kebiasaan sederhana, setiap malam selepas salat Isya, ia meminum secangkir air hangat yang dicampur sedikit kayu manis dan gula merah. Menurutnya, minuman itu bukan hanya untuk menghangatkan tubuh, tapi juga semacam kode lembut bagi tubuh bahwa saatnya beristirahat. Sejak rutin melakukan itu, tidur malam beliau jauh lebih nyenyak. Bahkan mimpi buruk yang dulu sering mengganggunya kini nyaris tidak pernah datang lagi. Bapak dan Ibu, tubuh kita membutuhkan kadar gula darah yang stabil selama tidur. Jika gula darah terlalu rendah di malam hari, tubuh bisa terbangun tiba-tiba. Dalam jumlah kecil, gula merah yang dikonsumsi menjelang tidur dapat membantu menjaga kestabilan gula darah semalaman, sehingga tidur menjadi lebih dalam dan lebih lama. Jika ditambahkan rempah-rempah seperti cengkeh atau kayu manis, aroma hangat yang dihasilkan bisa berfungsi layaknya aromaterapi. Bahkan hanya dengan menghirup uap hangatnya, tubuh mulai merespons dengan rasa tenang. Detak jantung melambat, pikiran jadi lebih nyaman. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa gula merah adalah obat mujarab untuk semua jenis gangguan tidur. Namun sebagai pendamping ringan menjelang tidur, ia dapat menjadi bagian dari ritual malam yang menenangkan. Terlebih di usia lanjut, yang dibutuhkan bukan hanya tidur yang panjang, tapi tidur yang benar-benar berkualitas. Dan ketika tubuh beristirahat dengan baik, kita akan bangun dengan lebih segar, lebih semangat, dan siap menyambut hari dengan hati yang ringan serta senyum yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita bersama-sama menyelami berbagai manfaat gula merah, mulai dari peningkatan energi, kesehatan pencernaan, peredaran darah, hingga kenyamanan tidur, muncul satu pertanyaan yang sering diajukan oleh para pasien saya, kalau begitu, apakah gula merah boleh dikonsumsi setiap hari tanpa batas? Jawabannya, tentu tidak. Sebaik apapun manfaatnya,
jika dikonsumsi berlebihan tetap bisa menimbulkan efek samping. Gula merah, meskipun berasal dari bahan alami seperti nira kelapa, tetap merupakan sumber karbohidrat dan kalori. Karena itu, kuncinya terletak pada takaran dan menyesuaikannya dengan kondisi kesehatan masing-masing. Bagi lansia yang sehat dan tidak memiliki riwayat diabetes, mengonsumsi 1 hingga 2 sendok teh gula merah per hari sudah cukup. Gula merah ini bisa dinikmati sebagai minuman hangat yang dipadukan dengan jahe atau kayu manis, atau sebagai pemanis alami dalam makanan seperti kolak, bubur kacang hijau, atau teh herbal. Waktu yang tepat untuk mengonsumsinya adalah saat perut kosong, seperti di pagi hari sebelum sarapan, atau di malam hari menjelang tidur, ketika tubuh lebih mudah menyerap manfaatnya. Namun, bagi bapak dan ibu yang memiliki penyakit gula atau sedang mengikuti pola makan rendah gula, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Walaupun gula merah memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada gula putih, jika dikonsumsi berlebihan tetap dapat memengaruhi kadar gula darah. Hal yang sama juga berlaku bagi mereka yang memiliki masalah pada organ hati atau ginjal, karena proses penyaringan dalam tubuh mungkin tidak seefisien dulu, termasuk dalam memproses zat dari makanan alami. Hal lain yang tak kalah penting adalah memilih gula merah yang benar-benar murni. Carilah gula merah yang lembut, berwarna coklat tua, dan beraroma khas karamel. Hindari yang terlalu keras, mengilap, atau memiliki bau menyengat karena bisa saja mengandung campuran bahan kimia atau gula rafinasi. Bapak dan ibu yang saya cintai, gula merah bukanlah obat mujarab. Ia bukan pengganti pengobatan medis. Namun jika digunakan secara bijak, ia bisa menjadi teman yang setia dalam menjaga kesehatan sehari-hari. Ia membantu, bukan menyembuhkan. Ia melengkapi, bukan menggantikan. Dan seringkali, yang dibutuhkan di masa tua bukanlah solusi besar, melainkan rutinitas kecil yang dilakukan dengan penuh niat baik dan konsisten. Mari kita ingat kembali perjalanan yang telah kita lalui bersama dalam cerita ini, dari secangkir wedang gula merah di pagi hari hingga malam yang damai, dari sendi yang lebih lentur hingga pikiran yang lebih jernih. Semua itu bukan karena keajaiban instan, melainkan karena kebiasaan sederhana yang terus dilakukan dengan kesungguhan hati. Si manis yang kerap terlupakan ini ternyata menyimpan banyak manfaat yang lembut namun nyata. Tidak mencolok, tidak mahal, namun bisa menjadi bagian dari keseharian yang bermakna. Gula merah bukan hanya menghangatkan tubuh, tapi juga menghadirkan ketenangan bagi jiwa. Karena di masa tua, yang paling kita dambakan bukanlah makanan mewah atau obat yang berderet, melainkan tubuh yang cukup kuat untuk menyapu halaman, kaki yang ringan untuk berjalan ke musala, tidur malam yang lelap tanpa bantuan obat, serta senyum tulus saat membuka mata di pagi hari, bersyukur masih diberi waktu. Jika bapak dan ibu merasa bahwa cerita ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada saudara, sahabat, atau tetangga yang mungkin sedang mencari cara sederhana untuk tetap sehat dan damai di usia senja. Karena kesehatan adalah anugerah yang lebih indah saat dibagikan, agar kita bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan di perjalanan hidup ini. Bila kisah ini menyentuh hati bapak dan ibu, mari bantu menyebarkannya. Tekan tanda suka, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kisah dan ilmu yang kami bagikan bisa terus hadir di rumah Anda, membawa kehangatan seperti segelas wedang gula merah di sore hari. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga bapak dan ibu senantiasa dalam lindungannya, sehat dan bahagia setiap hari.